Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman. Seperti biasa, saya tidak bosan-bosannya selalu berbagi tentang gagal bayar pinjaman online ya. Jadi di video ini saya akan berbagi tentang gagal bayar di pinjaman online, yaitu Adapundi. Dimana di aplikasi Adapundi ini teman-teman ada tagihan yang lumayan besar tidak dibayar, sudah lewat sekitar 2 bulan lebih ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa resikonya, karena di sini saya mempunyai pengalaman gagal bayar di aplikasi Adapundi. Apakah ada DC lapangannya, apakah sebar data, apakah semua kontak dihubungi? Tonton sampai video ini sampai selesai. Jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Oke? Ingat teman-teman, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak. Cuman berbagi pengalaman. Masalah gagal bayar itu tergantung teman-teman. Seperti itu ya, intinya saya cuman berbagi pengalaman. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman. Oke, di sini teman-teman langsung kita disuguhkan dengan tampilan yang seperti ini. Nah, jadi ini tampilan awal teman-teman ya untuk aplikasi Adapundi. Mungkin ada sebagian dari teman-teman subscriber yang masih belum tahu aplikasi Adapundi ini aplikasi ilegal apa legal. Kalau pengalaman saya legal ya teman-teman, bukan ilegal. Seperti itu ya. Oke, nah di sini teman-teman ada tagihan 11.430.000 sekian-sekian. Menunggak 66 hari, artinya sudah lewat 2 bulan tidak dibayar sama sekali. Kita coba cek untuk cicilannya nih, teman-teman bisa lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cicilan. Total keseluruhan 7 cicilan ini 11.400.000. Ini sudah plus bunga atau denda. Jadi totalnya 11.400.000. Mungkin teman-teman kalau sering nonton video saya tahu ya untuk aplikasi Adapundi ini. Ini karena keterlambatan sudah 2 bulan mencapai 11 juta. Kalau kemarin dari awal-awal nggak sampai 11 juta. Ini sudah plus bunga ya, seperti itu. Oke, mungkin teman-teman pada pengen tahu ya seperti apa bang resikonya kalau kita gagal bayar. Untuk resiko yang pertama-tama, kalau teman-teman telat bayar di aplikasi Adapundi, yang pasti teman-teman akan dihubungi terus-menerus ya. Misalkan kalian telat 1 hari, pastinya kalian akan dihubungi 1 hari itu bisa sampai 2 nomor atau sampai 5 nomor akan menghubungi kalian. Intinya kalian diingatkan. Ya, diingatkan sama pinjol beda lagi sama diingatkan teman. Kalau pinjol ngingatnya itu 1 hari ya sampai 5 kali. Bahkan dia gonta-ganti nomor kayak gitu teman-teman. Itu yang bikin teman-teman subscriber itu yang telat bayar itu panik, karena banyak nomor WA yang masuk gitu loh. Sebenarnya kalau dari saya itu sebenarnya sudah biasa. Kalau kalian telat bayar sih pinjaman online apa saja itu biasanya memang seperti itu. Karena pinjol kalau nggak dibayar itu bikin panik gitu loh. Bikin nakut-nakuti atau semacam teror. Bahkan kalau teman-teman sudah lewat 3 hari atau 1 minggu bahkan lebih, itu ada teror ancam sebar data. Data Anda di sini lengkap, kalau masih belum bayar juga nanti saya sebar ke sosial media Anda atau apa. Biasanya kalau pinjol, kalau kalian telat bayar, pastinya teman-teman kan punya sosial media yang lain. Biasanya itu ikut-ikut komen kayak gitu teman-teman. Tapi kalau masalah sebar data itu nggak sampai terjadi ya. Kebanyakan tidak sampai terjadi di sebar data. Cuman kalau teman-teman di WA atau dikomenin oleh DC pinjol biasanya diancam aja gitu loh. Nggak sampai terjadi di sebar data. Intinya digertak kalian teman-teman agar kalian panik, agar kalian mencari dana talangan. Kurang lebihnya seperti itu. Karena untuk pengalaman saya ya memang ditakut-takuti, digertak-gertak terus. Tapi kalau saya pribadi diteror, ditakut-takuti nggak pernah panik. Bahkan DC pinjol yang seperti itu saya telepon, saya kerjain. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa cek video-video saya tentang DC pinjol yang sering neror. Saya telepon, saya kerjain. Ya, coba cek teman-teman.
Jadi intinya kalau telat bayar di pinjaman online seperti Ada Pundi itu yang pasti diteror, ditakut-takuti, dihubungi. Sebenarnya itu aman, gak ada masalah gitu loh kalau kalian memang gak ada dana. Kalau kalian memang tidak mampu bayar gak usah takut lah, santai aja. Resikonya memang seperti itu. Kalau teman-teman memang panik ataupun ketakutan diteror tiap hari, kalian ganti nomor sementara. Itu bagus ya, lebih bagus lah, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini untuk keterlambatan 2 bulan teman-teman ya. 2 bulan ini masih aman sih sampai sekarang, nggak ada sebar data, nggak ada sih. Cuman teror ancam sebar data, mau dihubungi seluruh kontak itu sudah biasa, nggak bakalan terjadi. Mungkin kalau ada yang dihubungi di luar kondar, ya itu karena ada potensi sebenarnya. Kalau telat bayar atau gagal bayar itu sebenarnya ada potensi dihubungi di luar kondar. Ya potensi ya, bukan pasti dihubungi, disebar, nggak pasti, cuman ada potensi. Mungkin kalau ada mungkin 2 orang atau 5 orang, itu pun kalau ada teman-teman ya, jadi aman sih seperti itu ya. Oke, kemudian Bang, untuk DC lapangan gimana Bang untuk aplikasi Ada Pundi? Untuk DC lapangan teman-teman, ini sudah 2 bulan gak ada yang datang teman-teman. Padahal waktu telat 2 minggu, telat 3 minggu itu sering dapat WA katanya DC mau datang, bahkan kirim-kirim surat ya kayak gitu kan. Banyak sebagian dari subscriber saya yang telat bayar itu dapat kiriman video, DC mau datang kayak gitu. Tenang teman-teman, tenang aja, nggak bakalan datang, itu nakut-nakuti. Semua yang telat bayar, subscriber saya yang sering WA saya itu banyak yang mengadu ke saya, Bang ini bener nggak DC datang? Bang bener nggak? Ini saya sudah dikirim Sherlock atau video DC, itu bener nggak? Itu nggak bener, nggak bakalan datang, aman 100% ya. Makanya yang pertama-tama kalau teman-teman kalau telat bayar, kalian harus kuat mental ya. Jadi mental kalian harus benar-benar kuat agar kalian tidak panik seperti itu ya. Jadi untuk gagal, sebenarnya untuk gagal bayar itu teman-teman, banyak teman-teman subscriber saya yang gagal bayar bukan karena apa, bukan karena nggak ada dana ataupun memang nggak bayar, enggak. Sebenarnya awal-awalnya memang telat, nggak ada dana memang, tapi lewat dari 1 hari 2 hari biasanya ada yang bahasa-bahasa kayak gimana cara penagihannya, akhirnya malas mau bayar kayak gitu. Sebagian banyak subscriber yang telat bayar itu gara-gara kayak gitu, telat 2 hari 3 hari kemudian neror, akhirnya nggak mau bayar kayak gitu teman-teman. Kebanyakan kayak gitu loh. Tapi tidak semua orang-orang yang gagal bayar itu tidak niat gagal bayar, enggak. Sebenarnya nggak ada dana, tapi cara penagihannya agak sadis atau apa, akhirnya memang sengaja sudah gitu loh, nggak bayar kayak gitu. Jadi intinya di aplikasi Ada Pundi ini aman, tidak ada DC lapangannya sejauh ini. Di tahun 2025 apakah aman? Masih aman teman-teman ya. Untuk aplikasi Ada Pundi masih aman dari DC lapangan. Oke, terima kasih teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video updatean terbaru dari channel Markas Pinjol. Bye bye.